apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah pengungsi banjir di Kabupaten Seirampah mulai kembali ke rumah masing-masing. Namun posko pengungsian tetap disiagakan. Warga resah jalan lintas Sumatera depan pintu masuk tol Tanjung Morawa rusak parah. Kemacetan panjang rugikan pengguna jalan. Seribu lebih sapi import asal Australia didatangkan untuk menjaga stok daging sapi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kita ke informasi pertama, sempat tergenang banjir selama 5 hari. Kini sejumlah warga Kecamatan Seirampah, Kabupaten Seirampah mulai kembali ke rumah masing-masing. Sementara posko pengungsian akan tetap disiagakan untuk mengantisipasi adanya banjir susulan. 60 rumah di Desa Seirampah, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai terendam banjir akibat meningkatnya luapan air Sungai Bedagai. Banjir dirasakan warga sejak 1 minggu lalu. Sementara Senin pagi kemarin, air tampak mulai surut. Sejumlah warga terlihat mulai membersihkan rumah. Petugas Satpol Air Polres Serdang Bedagai pun sudah mulai menyusun dan membawa perlengkapan perahu karet untuk kembali ke markas. Karena air sudah mulai surut, beberapa warga sudah membersihkan tempat tinggalnya untuk tempat seperti biasa. Bang, selain warga bersih-bersih di rumahnya, Bang, langkah-langkah dari Abang seperti apa, Bang? Atau posko masih kita siagakan? Posko tetap kita siapkan karena kita belum tahu cuaca ke depannya seperti apa. Dan kita siapkan air minum, karena pada umumnya masyarakat susah kalau sudah banjir mencari air minum. Meski banjir surut, namun sebagian warga masih memilih berada di dalam posko pengungsian. Sementara untuk klinik darurat yang dipusatkan di posko pengungsian kini masih juga menetap hingga air benar-benar surut. Rencananya posko pengungsian akan tetap disiagakan untuk mengantisipasi adanya banjir susulan. Ya bersih-bersih, diturun-turunkan, yang dinaik-naikkan tuh diturunkan, gitulah. Sempat ngungsi semalam tuh, Bu, waktu banjir? Enggak. Anak-anak tapi tidur di posko, nggak bisa tempat tidur kan, kami di tempat tidur semua barang-barang naik. Anak-anak itu lajangku 3 kan, anak dia ini lajang 2, cucuku tadi 1, 3, sampai sekarang tidur di posko orang itu. Orang baru nih tempat tidur kan diturunkan. Tidur di posko lah, makan-makan di situ orang itu. Selain posko pengungsian belum dibongkar, pemerintah juga menyalurkan 2 mobil tangki berisi air bersih untuk dapat digunakan masyarakat yang terdampak banjir. Masyarakat berharap banjir tidak kembali terjadi, sehingga aktivitas mereka pun tidak terganggu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. 1 unit televisi LED di kantor Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Serdang Bedagai dibawa kabur maling. Pencurian dilakukan seorang diri dan malam hari saat tak ada aktivitas karyawan di kantor. Ruang Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai dibobol maling. Dari rekaman pengawas tampak pelaku melakukan pencurian pada Jumat malam kemarin seorang diri. Pelaku mendatangi kantor yang terletak di Komplek Replika Istana Sultan Serdang, Kecamatan Pegajahan dengan menggunakan mantel jas hujan. Ia masuk ke ruangan tengah melalui pintu samping. Pelaku terlebih dahulu merusak kunci ruang kepala dinas hingga rusak. 1 unit televisi LED berukuran 55 inci akhirnya berhasil dibawa kabur pelaku. Kebersihan, Ibu Siti dia mau membersihkan ruangan, dia lihat pintu Pak Kadis sudah terbuka. Gitu. Yang jelas terlihat cuma 1 orang. Peristiwa kemalingan ini kan udah dilaporkan ke pihak petugas? Sudah dilaporkan tadi pagi ke Polsek Perbawongan.
Akibat peristiwa tersebut, pihak dinas mengalami kerugian mencapai 21 juta rupiah. Peristiwa pencurian tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Perbaungan dan berharap polisi segera menangkap pelaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Medan menuju Lubuk Pakam depan pintu masuk tol Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, rusak parah dan berlubang. Akibatnya seluruh kendaraan berjalan melambat sehingga mengalami kemacetan panjang serta merugikan para sopir pengantar barang. Jalan rusak dan berlubang. Beginilah kondisi jalan yang berada tidak jauh dari pintu masuk tol Tanjung Morawa. Jalan rusak berlubang dan digenangi air, membuat sejumlah kendaraan harus ekstra hati-hati ketika melaju. Jalan berlubang juga membuat kemacetan mewarnai jalan Medan Lubuk Pakam. Persisnya persimpangan menuju pintu tol Balmerah Tanjung Morawah, Kabupaten Deli Serdang. Pengendara sepeda motor pun kerap hampir terjatuh ketika melintasi genangan air di jalan yang berlubang tersebut. Untuk mengantisipasi kesemrawutan pengendara, Satuan Polisi Lalu Lintas Kabupaten Deli Serdang langsung turun ke lokasi kemacetan mengatur arus lalu lintas. Dampak dari kemacetan ini juga merugikan pengendara karena waktu pengantaran barang menjadi lama dan biaya bahan bakar menjadi bertambah. Cepat diperbaiki lah bang, biar nggak macet kayak gini lah jalannya kan. Ini udah terlalu parah kali macetnya bang. Jadi ada menyebabkan kerugian nggak buat abang bang? Yang kerugiannya gitu bang, kita telat, orang punya barang nelpon terus, apalagi kita ada bawa buah kan bang. Warga meminta kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi agar segera memperbaiki jalan tersebut. Bila dibiarkan dalam kondisi seperti ini, dikhawatirkan nantinya akan memakan korban jiwa. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Bea Cukai Kanwil Sumatera Utara meringkus 6 orang anak buah kapal dan nahoda yang membawa pakaian bekas dan rokok ilegal dari Malaysia. Ratusan karung padat pakaian bekas dan rokok ilegal 1,4 juta batang asal Vietnam disita sebagai barang bukti. Kapal motor cahaya baru yang mengangkut 449 balpres atau karung padat pakaian bekas dari Port Klang, Malaysia di perairan Pulau Berhala, Kabupaten Serdang Bedagai dihentikan tim Bea Cukai. 6 orang anak buah kapal dan nakoda turut diringkus oleh petugas gabungan dari Bea Cukai Kanwil Sumatera Utara. Selain mengagalkan upaya penyelundupan pakaian bekas, Bea Cukai Kanwil Sumatera Utara juga turut mengagalkan upaya penyelundupan rokok ilegal sebanyak 1,4 juta batang asal Vietnam di beberapa tempat di Sumatera Utara. Penindakan di perairan kapal patroli yang berasal dari BKO Kepulauan Riau, Kuala Tanjung, Teluk Nibung, dan juga Medan beserta Kanwil melakukan penindakan di laut dengan 6 orang tersangka. Selanjutnya untuk yang rokok, 2 penindakan dilakukan di pengangkutannya di jalan, 1 penindakan di wilayah pusat logistik yang pusat pengangkutan yang sudah kita amankan tersangkanya semuanya. Penyelundupan ini dilakukan dengan berbagai modus untuk masuk ke tanah air melalui perairan dan jalur darat. Secara keseluruhan sejak bulan Januari hingga Oktober terdapat 22 kali penindakan yang dilakukan Bea Cukai Sumatera Utara dengan potensi penerimaan negara yang hilang 12 miliar rupiah. Bea Cukai Kanwil Sumatera Utara bersama satuan kerja di beberapa tempat di wilayah perairan timur Sumatera Utara akan terus meningkatkan upaya patroli guna mencegah masuknya barang-barang ilegal yang merugikan perekonomian Indonesia. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Kasus gagal ginjal akut lagi-lagi menelan korban jiwa seorang bayi berusia 8 bulan di Kota Sibolga. Sementara BPOM mencabut izin produksi obat sirup sebuah perusahaan hingga berdampak pada 200 tenaga kerja terpaksa dirumahkan. Duka mendalam terus menyelimuti pasangan suami istri Rudi Hartono Nainggolan dan Ruth Christine Damanik. Mereka harus kehilangan buah hatinya yang masih berusia 8 bulan. Putri sematawayang pasangan ini meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Awalnya pasien bayi Gloria demam, kemudian menjalani pengobatan di puskesmas dan mendapat obat sirup yang belakangan ditarik dan dilarang diperjualbelikan lagi. Beberapa hari usai diminum obat sirup, kondisi Gloria kian berat, yang memaksa tubuh mungilnya dirawat di rumah sakit Kota Sibolga.
tidak kunjung pulih. Bayi Gloria justru menunjukkan gejala gagal ginjal berat dan terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan hingga akhirnya meninggal. Ada tanda tangan dari dokter katanya harus dioperasi. Setelah dari hari Minggu operasi, langsung kritis stabil. Kritis. Kondisi fisiknya gimana, Pak? Setelah masuk ruang ICU kritis, dari sudah operasi. Ada pembengkakan di badan? Bengkak. Tangannya, kakinya, ginjal tidak berfungsi lagi. Sementara surat dan pita kuning Badan POM RI masih melingkari sejumlah produk obat sirup untuk anak di sebuah perusahaan obat di Kota Medan. Dugaan dua perusahaan tidak melaporkan penggantian sumber bahan baku termasuk proses kualifikasi supplier memaksa BPOM RI menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian produksi, distribusi, penarikan kembali dan pemusnahan produk. Dampaknya selain kegiatan pabrik terhenti, sebanyak 200 pekerja hingga kini terpaksa dirumahkan. Kuasa hukum PT Universal Pharmaceutical Industries Herman Sahuta Galung menepis semua tudingan BPOM RI. Terlalu cepat. Kita anggap farmasi ini bukanlah pihak yang mencampurkan EG/DEG dalam bahan baku. Kandungan EG/DEG itu sudah ada di dalam bahan baku yang walaupun faktanya WHO ataupun BPOM tidak pernah mensyaratkan untuk menguji lab khusus untuk bahan EG/DEG. Belum pernah ada ketentuan itu. Kementerian Kesehatan mencatat hingga 3 November 2022, total kasus gagal ginjal akut pada anak mencapai 323 kasus dengan 190 pasien anak yang meninggal. Kasus terbanyak ada di Provinsi DKI Jakarta. Menteri Kesehatan juga memastikan angka kasus baru menurun drastis setelah adanya larangan edar untuk obat jenis sirup anak di pasaran. Tuti Alawiyah Lubis dan Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.